Sebuah video pesta ulang tahun bertema BTS mendadak membuat nama Setia Novanto kembali ramai diperbincangkan. Sosok yang pernah menjadi salah satu politisi paling berpengaruh di Indonesia itu kini muncul di tengah suasana pesta keluarga yang terlihat mewah dan penuh kemeriahan. Dalam video yang beredar di media sosial, Setia Novanto tampak hadir bersama keluarganya saat merayakan ulang tahun sang istri. Dekorasi bernuansa grup K-pop asal Korea Selatan, BTS, terlihat memenuhi area acara. Mulai dari ornamen, warna dekorasi, hingga berbagai atribut yang identik dengan boyband tersebut. Momen yang sebenarnya merupakan acara keluarga ini kemudian menjadi sorotan publik. Bukan hanya karena konsep pestanya yang unik, tetapi karena sosok Setia Novanto masih menyimpan ingatan panjang bagi masyarakat Indonesia. Banyak warganet langsung mengaitkan kemunculan tersebut dengan perjalanan hukum mantan Ketua DPR RI itu, terutama kasus korupsi proyek Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau EKTP yang pernah mengguncang Indonesia. Video pesta bertema BTS tersebut pun menyebar luas di berbagai platform media sosial. Banyak pengguna internet mengaku kaget melihat aktivitas Setia Novanto setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan. Kolom komentar pun ramai dengan berbagai reaksi. Sebagian warganet menyoroti kondisi kehidupan Setia Novanto yang dinilai masih terlihat berkecukupan setelah menjalani hukuman. Ada yang mempertanyakan bagaimana seorang mantan narapidana kasus korupsi bisa tetap menjalani kehidupan dengan fasilitas yang dianggap mewah. Ada juga yang menjadikan momen tersebut sebagai bahan refleksi tentang perbedaan nasib antara masyarakat biasa yang bekerja keras dengan para pejabat yang pernah tersandung kasus korupsi. Namun di sisi lain, video tersebut juga kembali mengingatkan publik bahwa proses hukum terhadap Setia Novanto telah berjalan dan memiliki keputusan resmi. Setia Novanto diketahui mendapatkan pembebasan bersyarat setelah adanya pengurangan masa hukuman melalui putusan peninjauan kembali atau PK dari Mahkamah Agung. Hukuman yang sebelumnya dijatuhkan selama 15 tahun penjara, kemudian dikurangi menjadi 12 tahun 6 bulan. Setelah memenuhi persyaratan administrasi dan asesmen, Setia Novanto akhirnya bisa mendapatkan pembebasan bersyarat dari Lapas Sukamiskin. Dalam perkara tersebut, ia juga diwajibkan membayar denda sebesar 500 juta rupiah, serta uang pengganti sebesar 7,3 juta dolar Amerika Serikat dengan ketentuan yang telah ditetapkan pengadilan. Setia Novanto bebas. Dan katanya Direktur Jenderal Pemasyarakatan kalau Setia Novanto itu tidak mendapatkan remisi 17 Agustus. Jadi bebasnya itu bukan karena remisi. Jadi bebasnya Setia Novanto itu dikarenakan adalah pengajuan peninjauan kembalinya dikabulkan nih sama Mahkamah Agung. Yang dimana kok ya tepat waktu 17 Agustus beliau ini bebas. Kalau misalkan ada yang lupa Setia Novanto itu memang kasus apa nih? Saya ingatkan kembali, kasusnya Setnov itu adalah kasus proyek EKTP yang ada di Indonesia. Dan kerugian negara yang diakibatkan oleh ulahnya Setnov and the Gang ini, karena nggak mungkin dia sendirian, itu senilai 2,3 triliun rupiah. Itu yang ketahuan, nggak tahu yang nggak ketahuan. Jadi awalnya Setnov ini dihukum 15 tahun penjara. Terus kena potongan 12 tahun penjara, 12,5 tahun. Lanjut dapat potongan lagi 28 bulan. 17 Agustus kemarin nih bebas anaknya. Tapi kita sebagai masyarakat Indonesia kayaknya nggak kaget-kaget amat gak sih? Kayak ya udah, ini kan emang hal-hal yang sangat-sangat biasa yang terjadi di Indonesia. Bener? Kasus yang membuat namanya jatuh adalah perkara korupsi proyek EKTP, salah satu kasus korupsi terbesar di Indonesia. Proyek EKTP sendiri merupakan program nasional untuk membangun sistem administrasi kependudukan yang lebih modern melalui penggunaan nomor induk kependudukan atau NIK tunggal. Namun dalam proses pelaksanaannya, proyek tersebut justru terseret dugaan praktik korupsi yang melibatkan sejumlah pihak, mulai dari pejabat, anggota DPR, hingga pihak swasta. KPK mengungkap adanya penyimpangan dalam proyek tersebut yang menyebabkan kerugian negara mencapai sekitar 2,3 triliun rupiah. Nama Setia Novanto kemudian disebut memiliki peran penting dalam perkara tersebut. Setelah melalui proses hukum yang panjang, ia akhirnya dinyatakan bersalah pada tahun 2018. Inilah kasus korupsi paling epik se-Indonesia. Ngerampok uang rakyat 2,3 triliun, tapi skenario ngelesnya sukses bikin satu negara geleng-geleng kepala. Cerita ini bermula di malam penggerebekan KPK. Setia Novanto tiba-tiba raib bagai ditelan bumi. Esok harinya, publik disuguhi tragedi komedi. Mobilnya menabrak tiang listrik.
Ajaibnya, mobil melaju pelan, airbag aman, tapi sang pengacara histeris menyebut kliennya luka parah dengan benjolan segede bakpao. Sebuah manipulasi medis yang akhirnya menyeret sang dokter ikut membusuk di jeruji besi. Lalu, apakah sandiwara berakhir saat vonis 15 tahun dijatuhkan? Oh, tentu tidak. Di lapas Sukamiskin, ia tertangkap kamera duduk melas di sel sempit bak rakyat jelata. Tapi mata publik tak bisa ditipu, sel itu palsu. Sel aslinya adalah kamar VIP mewah berdinding kayu yang sukses bikin standar hotel bintang 5 insecure. Klimaks cerita ini pun tak kalah epik. Beralasan sakit kritis hingga harus dilarikan ke rumah sakit, sang aktor malah terciduk asyik healing dan belanja di toko bangunan mewah di Padalarang. Kasus ini menjadi monumen satir yang menggoreskan satu fakta pedas. Miliaran rupiah hasil korupsi tak hanya bisa membeli pengacara, tapi juga menyewa panggung teater untuk menertawakan keadilan kita. Sebelum kasus tersebut mencuat, Setia Novanto dikenal sebagai salah satu tokoh politik dengan perjalanan karier yang panjang. Ia pernah menduduki sejumlah posisi strategis, mulai dari anggota DPR, ketua fraksi Golkar, ketua umum Partai Golkar, hingga menjadi ketua DPR RI. Namun karier politiknya berhenti setelah kasus EKTP menyeret namanya dan membuatnya harus menghadapi proses hukum. Dan saya sudah bersumpah bahwa saya tidak pernah menerima apapun dari EKTP. Apakah uang itu 542 miliar. Dan juga saya sampaikan kemarin di kantor DPR. Mereka menanyakan apakah betul Partai Golkar pernah menerima 150 miliar. Saya bilang dorhaka. Saudara Nasarudin menyampaikan demikian. Saya demi Allah kepada kader saya seluruh Indonesia bahwa saya tidak pernah menerima apapun untuk kepentingan EKTP. Selain kasus EKTP, nama Setia Novanto juga pernah muncul dalam sejumlah kontroversi lain, seperti dugaan perkara cesi Bank Bali, polemik Papa minta saham terkait PT Freeport Indonesia, hingga isu lain yang pernah menjadi perhatian publik. Kini, viralnya video pesta bertema BTS kembali membuka perbincangan lama tentang sosok Setia Novanto. Bagi sebagian orang, video tersebut mungkin hanya sebuah dokumentasi acara keluarga. Tetapi bagi sebagian masyarakat lainnya, kemunculan itu menjadi pengingat terhadap perjalanan panjang seorang politisi yang pernah berada di puncak kekuasaan, lalu jatuh akibat kasus korupsi. Peristiwa ini juga menjadi pengingat bahwa perhatian publik terhadap kasus-kasus besar tidak mudah hilang. Jejak sebuah perkara, terutama yang berkaitan dengan kepercayaan masyarakat, bisa terus menjadi perbincangan meski waktu terus berjalan. Bagaimana menurut Anda? Apakah kemunculan Setia Novanto dalam video pesta tersebut hanya sekadar momen keluarga atau menjadi pengingat bahwa publik masih menyimpan catatan panjang terhadap kasus korupsi besar di Indonesia? Tulis pendapat Anda di kolom komentar.